berkati Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati kota kami, kota Bandung, pemerintahan kota Bandung juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk umat-Mu yang datang di tempat ini. Kami percaya saat kami datang, umat-Mu menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ada kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami alami hari ini, kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan mengalami bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat yang datang ke dunia dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari kami akan melihat berkat-Mu dinyatakan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Bersuka cita di tempat ini, amin saudara. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara, berikan sukacita kiri kanan bahwa Tuhan Yesus ajaib selama-lamanya. Katakan kiri kanan bahwa saudara. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Singing. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku. Katakan di kanannya, ajaiblah selamanya. Puji namanya. Oh, oh, oh. Boleh berikan senyumnya kiri kanan Bapak Saudara. Tuhan Yesus ajaib luar biasa. Boleh sekali lagi sama-sama ya katakan, sing. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku, ya ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku,
Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sambil lambaikan tangan-tangannya, come on. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikan, kasih setianya bagi setiapnya. Ajaiblah Tuhan Yesus, katakan ajaiblah selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Hey, berikan senyumnya kiri kanan Bapak Saudara. Katakan Tuhan Yesus ajaib luar biasa. Kelahirannya membawa kita hidup dalam kekekalan dan kasih karunia. Mari bersorak-sorak buat Tuhan Yesus yang ajaib. Sorakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab dari gunung pun berduyun-duyun untuk memuji Tuhan. Melihat anak yang lahir di kandang domba penuh dengan sukacita. Amin. Sambil bertepuk tangan sama-sama. Yeah. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus was shepherd keep there watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens, the Son of Holiness. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. That Jesus, dengan sukacita kalian nyanyikan. The shepherd feed and tremble, went low above the earth. Ring out the angel chorus that heaven or sent us first. Sekali lagi katakan, go telling on the mountain, over the. Boleh sama-sama semuanya Bapak Saudara, depan belakang kiri kanan. Hey, that Jesus, berikan sukacita buat Allah kita. Down in a lonely manger, come on. Down in a lonely manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn, yeah. So the mountain, hey, in every way, say go, say go, say go. Mari sama-sama bertepuk tangan, come on. 1, 2, 3, say go, say go, go the mountain, ooh yeah. Sing everywhere, go, say go, go, go. Woo! That Jesus Christ is, katakan, that Jesus Christ is born.
Acara TV ngebosenin gini. Dari tadi perayaan Natal terus. Tadi nyanyi apa tuh? Ajaib, ajaib. Apa sih ajaibnya Yesus? Yesus kalau ajaib sih harusnya kasih semuanya yang aku mau. Kayak Doraemon itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Siapa itu Yesus? Heboh banget. Sampai orang-orang nyanyi-nyanyi, nyembah dia. Katanya dia datang sebagai penyelamat dunia. Apa iya? Bosan. Bikin ngantuk. Adrian bangun. Siapa kamu? Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Istriku dari masa depan. Apa aku sedang mimpi aneh? Aku datang bukan untuk nakutin kamu, Adrian. Aku datang untuk nolong kamu. Yuk, ikut sama aku. Gak. Apa-apaan ini? Aku bingung. Aku gak percaya hal aneh seperti ini. Ayo, Adrian, ikut sama aku. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut urang penasehat raja Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja Damai sambutlah dia Yesus Tuhan Juru Selamatku Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut
orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Juru selamat dunia. Dia juru selamat, juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Lihatlah Yusuf, bayi ini adalah janji Allah bagi dunia. Ya Maria, dialah juru selamat kita. Kami datang menyembah Sang Mesias yang lahir. Aku membawa emas persembahan bagi Raja. Aku membawa kemenyan, lambang doa bagi Allah. Aku membawa mur, lambang pengorbanannya. Adrian, lihatlah, inilah awal kasih Allah. Dia rela turun ke dunia demi manusia, demi kamu, Adrian. Siapa bayi itu? Juru selamat. Bisa apa bayi lemah itu? Mana mungkin dia adalah juru selamat? Aku nggak percaya. Oke, fine. Baiklah, Adrian. Setelah ini, kamu pasti menyesal dan bertobat. Hai sore, aku cari kamu di mana-mana. Ternyata kamu di sini. Ini di mana? Kok kamu nangis? Sore, kamu nangisin siapa? Ini anak-anak siapa? Anak kita? Kok nggak mirip? Ma, udah jangan nangis aja. Kita harus ikhlas, sekarang papa udah gak ada. Kita jadi gimana ya, Ma? Iya sayang, Mama sedih karena semasa hidupnya Papa gak mau terima Tuhan Yesus. Tiap hari judi, mabuk-mabukan. Dia egois banget, cuma mikirin kesenangannya sendiri. Sampai akhirnya
kita jadi hidup miskin. Bahkan saat papamu meninggal, gak ada temen yang datang melayat. Itu semua karena semasa hidupnya dia tuh nyebelin. Sore, tolong aku, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, panas, lepaskan aku dari neraka ini. Semua sudah terlambat, Adrian. Semasa hidup, kau tidak percaya kepadaku. Aku adalah Yesus, Tuhan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan diselamatkan. Tolong, aku nyesel. Sore, tolong aku. Tuhan Yesus, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mengaku bersalah. Aku bertobat. Aku mau percaya sama Engkau sebagai juru selamatku. Selamatkan aku, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan sama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, hingga tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, hingga tak bisa menjauhkanmu dari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Boleh buka tangan, kita sama-sama nyanyikan. Ku hidup bagimu, tetap pandang Dia Tuhan. Sebab dunia tak bisa memberikan janji-janji bagi setiap kita. Oh, selama ku hidup bagimu. Sebab mata kami
memandang Tuhan saat ini dengan mengangkat tangan kita, membuka tangan kita kepada Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Come on. Bagimu hatiku tetap membantu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Akui Dia, sebab Dialah Allah, sebab Dialah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Sekali lagi katakan, akui sama-sama Dia Yesus Tuhan Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah boleh sekali lagi Bapak Saudara, buka tangan kita, angkat suara bersama-sama. Engkaulah berdaulat bagi setiap diri, kasih nyata. Mari sama-sama dikatakan, layak dipuji Yesus Tuhan. Dipuji disembah, Kau layak berkata, tulus dan keselamatan. Raja atas segala raja, Namamu. Mari sekali lagi agungkan Dia. Layak dipuji disembah, Kau layak berkata, selama-lamanya umat yang ditebus yang meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dia sorak-sorai bagi Raja. Sebab Namamu besar, Namamu besar, Namamu besar, Namamu besar. Kami menyembah satu nama Tuhan.
Hanya nama Tuhan Yesus tempat ini ya Bapa. Yang bisa buat kami seperti sekarang kami ada ya Bapa. Kialabaya shandelabaya san. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhirin 2025 penuh dengan sukacita ya Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan Engkau lahir buat kami. Engkau lahir untuk menghidupi kami. Engkau lahir buat kami Tuhan. Biar Tuhan Natal ini bermakna. Ada sesuatu yang baru Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ada satu new beginning Tuhan. Ada satu warna kehidupan yang baru untuk kami tempat ini ya Bapa. Biar pada siang ini Tuhan kami nikmati arti Natal yang sesungguhnya ya Bapa. Engkau datang Tuhan untuk merubah hidup kami. Engkau datang Tuhan untuk menjiwai hidup kami Tuhan. Biar kami semua tempat ini bisa bertobat. Dan pada siang ini Tuhan, kami hanya mengaku Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang ini, Natal ini ya Bapa. Kami hanya berdoa dan ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom yang terbaik dari para diaken, dari penayan Tuhan, dari tim penggemalaan di GBI Suha 2. Shalom Natal yang terbaik di tempat ini. Buat saudara yang hadir siang ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita akan masuk di, sebelum saya masuk lah ya, sebelum saya sharing sedikit tentang firman Tuhan ini, kata Pak Sodani, Natal tambah hadiah kurang seru. Ini selalu pedoman dari Pak Sodani. Saudara tadi kisah Natal itu, saudara tahu nggak? Diambil dari judul film apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari judul film apa? Siapa? Siapa mau hadiah boleh angkat tangan. Hadiah depan banyak. Istri saya bungkusin 2 minggu. Wah. Ada yang tahu? Siapa? Ayo, Ibu silakan. Apa dari judul filmnya? Sore, silakan ke depan yuk. Puji Tuhan. Satu hadiah Natal sudah dikeluarkan. Satu lagi saudara. Saya mau tanya. Tadi judul drama tadi itu, inti dari drama tadi itu apa ya? Tentang apa? Wah, rame-rame hadiah saya cuma segitu. Tangan terangkat, siapa yang paling cepat, siapa ini, ayo. Apa Pak? Betul Badang, ayo silakan, yuk. Ayo Bu, silakan. Silakan. Ayo Bu Gem, silakan dipilih hadiahnya. Mau yang besar, mau yang kecil. Waduh, sampai digotong berdua. Terima kasih, puji Tuhan. Waduh, lebih besar lagi. Ya, ayo salaman, ini dulu foto dulu. Sekum sama Bu Gem silakan. Yuk foto barengan yuk. Foto barengan. Ya, terima kasih Tuhan berkati Pak, terima kasih. Tema sharing saya pagi ini tentang kasih sepanjang masa. Di 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kenapa kita harus bersyukur? Tema ini nyambung dengan tema khotbah terakhir Pastor Apau tentang bersyukur. Kenapa kita bersyukur, saudara? Sebab
kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Amin, saudara. Kasih Tuhan tak pernah selesai, saudara. Kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya. Itu berita Natal yang terbaik yang pernah saya dengar, saudara. Waktu saya masih SMA lah, saya udah sering ke gereja, saya dengar tentang kisah Natal ini. Natal adalah waktu kita berenung kebaikan Tuhan. Natal ini adalah bahwa Tuhan lahir dan Tuhan datang membawa satu kehidupan yang baru. Saudara percaya ada kehidupan baru? Saudara percaya lewat Natal ini kita ada sesuatu yang besar Tuhan rencanakan buat kita? Rancangan Tuhan yang terbaik buat kita di Natal ini? Itu cerita tentang Natal, saudara. Dan kiranya Natal ini juga jadi momen untuk kita memperbaharui komitmen kita. Sometimes kita lupa kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen dalam banyak hal. Komitmen dalam perkawinan, komitmen dalam hal rumah tangga, komitmen dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Komitmen dalam apapun, saudara. Harus diperbaharui lewat suasana Natal ini, saudara. Tuhan ingetin kita. Natal ini ada pembaharuan dalam hidup kita. Amin. Natal ini juga Tuhan mau bahwa dengan memperbaharui semua komitmen kita ini, tujuannya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. 2026, kalau kita sudah memperbaharui komitmen kita, lihat saudara, 2026 akan diberkati luar biasa saudara-saudara. Amin. Kenapa? Ada pembaharuan dalam diri kita. Itu arti Natal, saudara. Natal itu berbicara tentang apa? Natal itu berbicara itu tentang pertobatan. Banyak, saudara. Kita harus bertobat. Saya juga belajar bertobat. Saya belajar banyak hal. Karena istri saya sekarang jauh sedikit lebih baik. Sedikit kata istri saya. Dibanding sama yang dulu-dulu sebelum jadi gembala. Sedikit lebih baik. Itu bicara tentang pertobatan, saudara. Natal itu, saudara, Tuhan datang, lahir, dia bukan untuk diperingatin, saudara. Tapi Tuhan lahir buat kita hidupin. Kita harus hidupin arti Natal yang sesungguhnya gitu loh. Kalau cuma kita ingetin peringatan setahun sekali Natal nih, datang di gereja nih. Ya, kita datang, kita layakan, lupa. Betul ya, saudara? Arti makna Natal sebenarnya. Tapi kalau kita hidupin Natal itu akan keren, saudara. Saudara akan luar biasa, saudara akan ngalami sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Hidupin Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita, saudara. Amin. Amin. Itu yang buat saya berpikir tentang Natal itu memang harus berbeda gitu, saudara. Dan Natal itu apa ya, kita hidupin supaya apa? Supaya kita berdampak. Tema khotbah kita berkali-kali di tahun 2025. Saya senang dengan khotbah tematik. Di 3 bulan terakhir ini kita bicara tentang berdampak. Jadi pada saat Tuhan Yesus lahir buat kita di Natal ini, saudara udah membaharui semua hidup kita, saudara harus berdampak. Berdampak buat keluarga terutama, ya, berdampak untuk lingkungan terutama, berdampak untuk tempat kerja, berdampak untuk apapun yang di sekitar kita, saudara. Dimanapun kita berada, berdampak, saudara. Saya sedikit bercerita, saya punya satu teman baik di China, saudara. Ini orang tidak percaya apapun. Tidak percaya apapun. Nah, tiba-tiba, berapa ya, sebulan yang lalu dia WA saya. Dia panggil saya Mr. Ninto, saya lagi baca Alkitab. Saya, kalau ketemu dia, saya suka ngomong, dia nanya ke saya, Pak Ninto gimana?
Saya bilang, karena kemurahan Tuhan lah saya ada. Selalu saya selipin kata Tuhannya gitu. Lama-lama dia nanya ke saya, Tuhan itu siapa? Nah saya mau cerita sedikit, saya itu bukan seorang penginjil yang baik sebenarnya. Cuma saya sampai bergurau, bercanda, kadang-kadang ngomong asal. Dan saya cerita tentang Tuhan Yesus itu. Saudara, sedikit demi sedikit. Saya ketemu dia mungkin setahun bisa 3-4 kali. Ya saya sering ke China. Jadi saya sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, saudara, dia diam-diam beli Alkitab. Dan dia mulai baca Alkitab. Puji Tuhan, saudara. Hidup itu harus berdampak. Saya rasa seneng, hati saya happy banget gitu loh. Happy banget. Karena apa? Karena kita sudah berdampak. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu akan jadi pengikat, saudara. Kenapa Tuhan lahir buat kita di tempat ini? Kenapa kita layakan Natal tempat ini? Ada tempat kita mengikat diri dengan kasih Tuhan Yesus. Saya lihat pada Natal ini, saudara tahu nggak? Ini latihan ini kayak lebih dari 5 kali kayaknya ya. Latihan ini hari kemarin Gladi Nesik dari jam 4 sore. Jam 4 sore kita udah mulai Natal Gladi Nesik sampai jam 8 malam. Menurut Ibu Monik masih kurang katanya. Luar biasa. Ada satu kasih yang dipersembahkan buat jemaat di tempat ini untuk satu drama. Buat saya kadang berpikir ya pulang ini nih kayak Anton gitu ya, pulang kerja gitu ya, capek-capek gitu ya, datang latihan gitu ya. Wow, di kantor mungkin di posisi, di gereja disuruh-suruh, naik turun tonnya, latihan ini, kurang pas gitu loh. Itu kenapa saudara? Bisa jadi begitu. Ada ikatan kasih di antara kita semua. Ya kan? Sekum kita bisa atur sini situ, semua diatur sekum saya dengan baik. Kenapa? Kok mau gitu nurut sama sekum, padahal badannya kecil-kecil, pendek gitu ya, kurus lagi ya. Kenapa orang sama dia respect? Karena ada ikatan kasih di sini. Di gereja ini ada ikatan kasih. Ya, itu yang mempersatukan gereja ini sehingga ada drama pada siang ini, saudara. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang yang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah balas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunnya seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Saudara, saya mau simpulkan, Natal itu ajarin kita beberapa hal. Saya percepat. Satu adalah perubahan. Yang tadi saya sebut tadi itu, perubahan apapun dalam diri kita, saudara. Saya belajar berubah. Istri saya berubah banyak. Dulu, istri saya lebih galak dari saya. Benar. Sekarang saya lebih galak dari istri saya. Saya akui, istri saya gini, lah itu pengakuan yang jujur kata istri saya. Ya, ada perubahan. Nah karena dia mulai berubah, ya saya malu dong saya nggak berubah, apalagi gembala gitu. Sekarang predikat gembala ini berat buat saya, jadi saya belajar berubah. Perubahan itu harus menunjukkan bahwa kehidupan kita itu luar biasa. Atau peristiwa terjadi dalam hidup kita misalnya, apapun akan jadi satu proses gitu loh, pengkudusan. Ya, dimulai apa? Dimulai dari sekarang. Perubahan adalah proses, nggak bisa langsung. Saya nggak bisa langsung. Nah, saya hidup dari dulu sampai saya kawin dengan umur sampai hampir 30, ya kumaha saya hidupnya kan gitu. Sekarang ada yang ngatur hidup saya. Kayak gimana gitu. Tapi proses perubahan ini akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Apalagi 2-3 orang sepakat. Dan kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Itu pertama ada perubahan. Kedua ada kemurahan. Kemurahan bicara apa? Kebaikan, saudara. Kebaikan Tuhan.
Siapa yang nggak terima kebaikan Tuhan tempat ini? Pasti semua terima kebaikan Tuhan, betul? Ya kan? Natal itu bicara kebaikan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat dari Tuhan, itu semua adalah kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Ya, karena itu luar biasa kebaikan dan kemurahan itu, bahwa harus ada tindakan yang konkret. Kebaikan itu harus diwujudkan gitu lah, bukan dengan ngomong-ngomong gitu. Kenapa Prabowo omong-omong gitu kan? Kebaikan itu, kemurahan hati kita harus diwujudkan. Ya makanya saya lihat ya tim penenang GBI Suhat 2 saya luar biasa. Mereka nggak dibayar, mereka hujan-hujanan datang penayanan di gereja ini, mereka kelaparan. Sometimes saya cuma bilang sama istri saya, Bugem atau Sekum atau yang atur konsumsi, ada Ibu Ican, kasih nama makan lah ya buat yang latihan, yang ini. Kenapa? Karena kebaikan mereka nggak usah kita bayar dengan cuma makan doang gitu. Kebaikan demi kebaikan Tuhan kasih buat kita, dinyatakan dan diwujudkan. Ya, amin. Amin. Yang ketiga tentang apa? Tentang sabar, saudara. Sabar itu bagian dari bukti dari kebaikan. Saudara kalau bilang saudara baik, saudara harus sabar. Saya termasuk orang yang gak sabar banget. Saya, misalnya saya telepon ke staff saya, dia gak angkat telepon saya. Ini dua staff saya di sini nih, lagi bagian kamera. Dia gak angkat telepon saya dulu ya, sebelum jadi gembala ya. Saya bisa caki makin. Apapun kondisinya, dia harus angkat telepon saya. Nah sekarang, saya harus belajar lebih sabar. Sabar itu bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan, sabar. Yang terakhir, saya mau sharing tentang apa? Pengampunan. Saudara, di Natal ini saya ngajak semua di tempat ini, kalau ada ganja di hati, kalau ada kesalahan, kalau ada apa, ampunin. Supaya apa? Supaya kita juga diampuni dosa kita di surga. Amin. Pengampunan. Natal ini bicara tentang pengampunan, saudara. Saudara harus mengampuni satu sama yang lain. Itu bagian dari perintah Tuhan. Maka dengan 4 poin ini, kita akan jadi satu Natal yang luar biasa. Kita akan bersyukur ada anugerah kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan Yesus hadir buat kita dan Tuhan siap berkarya besar di Natal ini. Saya ngundang para pemusik dan WL, ya kita akan akhiri bahan sharing pada pagi ini karena memang perayaan Natal ibadah 1, 2, 3, 4 itu padat sekali, jadi kita saling menjaga supaya ibadah 3 bisa masuk. Dan saya tutup dengan satu ayat, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal adalah bentuk manifestasi terbesar dari Tuhan Yesus. Allah buat kita. Sehingga kelahiran ini memberi kita pengharapan. Buat saya itu Natal itu selalu ada pengharapan baru. Buat saya pribadi. Dan saya cuma harap buat jemaat yang hadir di sini, aminkan sama-sama. Bahwa Natal itu selalu kita menerima pengharapan yang baru. Menawar kematiannya, kita menerima keselamatan. Betul nggak saudara? Tapi lewat kebangkitannya, kita peroleh hidup yang kekal. Amin. Natal ini buat kita, ini adalah kasih Tuhan yang terbesar sepanjang masa. Maka jadilah terang dan bagi semua yang di sekitar kita. Amin. Saya akhiri dengan ini, dengan candle night. Oke. Kita akhiri dengan candle night. Yo, saya undang Pak Apau
sama istri saya, Pak Dani, Kok Yonatan sama Ciwen, yuk kita masuk ke Natal Candlelight bersama-sama, yuk. Mari dan kehormatan silakan untuk naik ke mimbar Bapak Saudara yang telah dipanggil. Dan kami mengundang bangkit berdiri sama-sama Bapak hadirin semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita langsung akan laksanakan candlelight service dan juga lilin yang sudah ada mungkin sudah diterima bisa diambil, bisa dinyalakan ataupun bisa juga dengan flash handphone Bapak Saudara sebagai bentuk kita bersama-sama masuk dalam malam kudus ini. Boleh dengan flash handphone saja, boleh dia angkat handphonenya Bapak Saudara. Boleh nyalakan lebih tinggi lagi. Haleluya, puji Tuhan. Semua bawa handphone ya. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ayat yang kedua sama-sama nyanyikan. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, puji haleluya. Silakan kepada Korinto. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih. Kau pelihara hidup kami sampai akhir daripada tahun 2025. Dengan ucapan syukur, dengan kebaikan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kesabaran Tuhan. Tuhan, ini kami. Ini kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, bahkan Kau angkat menjadi anak Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami melewati tahun ini dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Dewasakan terus jemaat Tuhan di tempat ini. Kami semua. Karena kami adalah mempelai-mempelai Tuhan. Kami mau sambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai yang sudah dewasa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Meteraikan Roh Kudus dalam hati kami. Biar kami berubah oleh karena Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah karakter kami kalau bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Siapapun kami percaya kami adalah tanah liat, Engkau penjunan. Kau mau rubah hidup kami, Kau mau bentuk kami apapun, terserah Tuhan. Kami tahu Engkau yang menciptakan kami. Kau ingin kami mau naik bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terima kasih.
Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Rinto. Berkati berlimpah-limpah. Berkati apapun yang dikerjakannya, dibuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati istrinya, Ibu Lian. Berkati anak-anaknya Tuhan, Edward Jesslyn. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan terima kasih. Pakai keluarga ini menjadi saluran berkat Tuhan. Kemanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Terima kasih, berkati semua para pengerja tempat ini. Tuhan terima kasih. Berkati jemaat Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih, kami boleh sehat, kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh menyongsong tahun 2026 dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sekali lagi sama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Sekali lagi yuk sama-sama. Tepuk tangan, come on. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New. Sekali lagi. And Happy New Year. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kata, wuh! Boleh sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, saudara. Bapak saudara, siapa yang persiapkan luar biasa untuk acara hari ini? Saudara lambaikan tangannya. Amin. Semua mengikuti perlombaannya, amin. Siap mendapatkan hadiah? Siap mendapatkan door prize? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib, saudara. Haleluya.